Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi dalam podcast Ngospek, ngobrol seputar edukasi kesehatan. Bersama saya Dr. Andi Dian Paweloy. Nah, para sahabat sehat dimanapun kalian berada, hari ini podcast Ngospek sudah kedatangan tamu spesial sekaligus sebagai narasumber kita hari ini. Beliau adalah salah seorang dokter spesialis yang tentunya bertugas di RSUD Latamamala Kabupaten Sopeng. Kita sapa dulu ya. Beliau adalah Dr. Sri Wahyudi Karim, spesialis anak MK. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Oke, apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, harus tetap sehat dan baik dok ya. Oke, Dok. Oke, nah topik kita hari ini tentunya tidak jauh dari spesialistik dokter sebagai spesialis anak, yaitu stunting. Nah, sebelumnya dok, kita kasih informasi dulu kepada para sahabat sehat bahwa berdasarkan data survei status gizi balita anak Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 24,4% balita Indonesia yang mengalami stunting. Nah, tidak kalah jauh menurut SSGI 2021 di Kabupaten Sopeng itu terdapat 25,4% dok. Masih sangat jauh dok ya dari target RPJMN tahun 2024 yaitu sebesar 14% dok. Nah, mungkin dok pada hari ini dokter bisa menjelaskan dulu kepada para sahabat sehat semua apa sih dok sebenarnya yang dimaksud dengan stunting itu sendiri? Oke, Dok. Stunting itu sendiri adalah salah satu gangguan pertumbuhan pada balita yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis. Jadi, clue-nya itu adalah satu, ada gangguan pertumbuhan dan atau perkembangan. Kemudian yang kedua adalah dia disebabkan oleh gangguan gizi kronis. Dia kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan atau panjang badannya itu di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Dalam hal ini adalah kita memakai kurva WHO SISKOR untuk balita 0 sampai 5 tahun. Nah dok, Seperti itu, Dok. iya, apakah sama dok itu kalau misalkan di masyarakat luar mengatakan bahwa stunting itu sama dengan perawakan pendek? Sama dok ya? Tidak, Dok. Tidak. Heeh. Oke. Perawakan pendek atau sering kita istilahkan stunted itu Ya. tidak sama dengan stunting. Oke. Jadi perawakan pendek itu didapatkan jika dari hasil pengukuran panjang badan atau tinggi badan itu di bawah standar, dalam hal ini di bawah -2 standar deviasi. Nah, jika disertai dengan kekurangan gizi kronis, itulah yang disebut stunting. Jadi ada kondisi anak-anak pendek yang bukan stunting. Bukan stunting. Ya. Ya dok ya. Selanjutnya dok nih, pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja sih dok yang menyebabkan seseorang balita itu bisa mengalami stunting? Banyak faktor sebenarnya, Dok, yang menyebabkan terjadinya stunting pada balita. Ada faktor medis memang Iya dan dok. ada faktor psikososial. Nah, seperti misalnya faktor medis itu misalnya memang kalau ada penyakit-penyakit yang mendasari seperti kelainan-kelainan bawaan, ada penyakit jantung bawaan, ada misalnya sindrom Down Ya. atau ada cerebral palsy yang memang menyebabkan kesulitan makan atau menyebabkan kondisi-kondisi tersebut menyebabkan Kekurangan gizi kekurangan yang nutrisi kronis ya. berlangsung lama. Kemudian atau misalnya ada penyakit infeksi kronis. Dalam hal ini yang paling banyak adalah TBC. Jadi pada anak-anak yang TBC itu gejala umumnya adalah memang kekurangan gizi, gagal tumbuh. Kemudian misalnya ada infeksi saluran kemih, itu juga menyebabkan gagal tumbuh pada balita. Kemudian faktor-faktor psikososial itu misalnya ketidaktahuan ibu, itu yang banyak terjadi di Tentang masyarakat pentingnya gizi, kita Dok, ya. Betul. Jadi ibu tidak tahu memberikan asupan dalam jumlah, kualitas, ya, keragaman, ya, sehingga terjadilah kekurangan gizi kronis pada anaknya. Kemudian misalnya juga ada kadang-kadang misalnya kekerasan pada anak, ya, dipaksa makan, sebagainya, itu menyebabkan juga gangguan gizi kronis pada anak. Kemudian yang paling penting juga adalah sudah dimulai sejak di ibunya, ibu hamil yang kekurangan gizi kronis yang dalam ini
KEK seperti itu juga berpotensi akan nanti melahirkan bayi-bayi yang kecil, pertumbuhan janin terhambat, Iya, sehingga lahirlah bayi yang kecil, berat lahir rendah, di bawah betul. standar. Nah, itu yang menjadi stunting di kemudian hari jika kemudian tidak diperbaiki. Oke Seperti dok, itu, itu Dok. tadi beberapa faktor yang bisa menyebabkan stunting dok ya Iya, pada balita. Selanjutnya nih dok, para sahabat sehat semua, tentunya ibu-ibu yang di luar sana pasti bertanya-tanya nih dok, apa sih dok tanda dan gejala pada iya, balita, oh ini nih mengalami stunting, iya, biar orang tua juga aware dok terhadap anaknya, seperti itu. iya, Dok. Jadi tanda gejala stunting itu memang kelihatan anaknya lebih misalnya sebayanya di sekolah Iya itu dok, memang iya. kelihatan lebih kecil dari teman-teman seumurnya, lebih pendek dari teman-teman seumurnya. Nah, kemudian ketika kita lakukan pengukuran, ukurkan tinggi badan atau panjang badannya, nah itu didapatkan ternyata setelah diplot di kurva memang dia di bawah Di standar bawah yang standar. Yes. ditetapkan oleh Kemenkes. Nah, kemudian nanti itu disertai juga dengan perawakannya. Kelihatan memang perawakannya pendek, kemudian kurus. Nah, seperti itu, Dok. Itu, gejala yang umum kelihatan pada anak-anak yang Iya dok. stunting. Tapi berpengaruh nggak sih dok kalau misalkan di sekolah nih dok, anak-anak stunting dengan tingkat EQ-nya dok, seperti apa dok? Oh ya, baik, Dok. Sebenarnya jika kita berbicara tentang stunting, kita belum berbicara tentang IQ. Oh ya, Jadi clue dari stunting itu hanyalah, panjang badan atau tinggi badan di bawah standar, kemudian disertai dengan, disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. beda dok Tapi ya, jika itu kemudian kita tidak tindaki, berlanjut terus, nah itu nanti, menyebabkan. akan menyebabkan, eee, gangguan IQ, gangguan bahasa dan sebagainya, seperti itu. Nah dok selanjutnya apabila balita sudah dikatakan nih, balita ini stunting, apakah stunting ini dok bisa diperbaiki atau dikoreksi di kemudian hari dok, seperti itu? Iya, Dok. Ini mungkin case by case, Dok, ya. Iya dok, Kalau misalnya stunting-nya dideteksi lebih dini, di usia yang lebih muda, kemungkinan besar itu masih bisa diperbaiki, ya. Dengan, memperbaiki kembali pola asuh, kemudian gizi. ya jadi ini penanganannya multisektoral. Jadi semua harus terlibat, bukan hanya kita dari tim kesehatan, pemerintah daerah, kemudian, kita ketahui bersama kan, Dok, untuk penanganan stunting ini dimotori oleh BKKBN Iya dok, karena, penanganan stunting ini berbasis keluarga. Jadi itu akan lebih banyak nanti, dari edukasi keluarga, dari pemerintah setempat, kemudian komponen-komponen pemerintahan dalam hal ini akan menangani bersama, komprehensif dan terpadu bersama kita, seperti bukan itu. PR dokter saja dok ya, Ya, dan ibu-ibu yang ya, memiliki ya, balita jadi seperti ini itu. PR kita bersama. Oke, betul dok. Nah, selanjutnya dok, seperti yang kita ketahui kan nanti ini insya Allah balita-balita kita ini akan menjadi penerus masa depan Iya, bangsa. Apakah dengan misalkan balita dengan stunting dia apa sih dampaknya ke depannya dok? Seperti itu. iya, Dok. Jadi kita ketahui, stunting itu, titik awalnya adalah gangguan pertumbuhan, Dok, karena kekurangan gizi. Jadi tentu saja, gangguan pertumbuhan include di dalamnya adalah pertumbuhan otak. Heeh. Jika itu ternyata kemudian tidak ditangani, tidak diatasi dengan cepat, maka, tentu akan mengalami nanti gangguan kognitif, gangguan bahasa, kecerdasan, konsentrasi di sekolah. Jadi, kita akan mengalami lost generation jika anak-anak stunting kita ini tidak cepat kita tangani dengan Tertangani dok ya. ya, seperti itu, Dok. Oke dok, pertanyaan terakhir dok nih. Ya, Nah, pertanyaan sejuta umat dok. Bisakah stunting ini dicegah dok? Dan bagaimana pencegahannya dok? Dok. Bisa, jawabannya adalah bisa, Ya dok. ya. Itulah kenapa kita membuat, tim tim untuk percepatan penurunan stunting untuk, secara skala nasional maupun di daerah kita. Jadi, untuk, untuk mencegahnya itu juga melibatkan multisektoral. Nah, mulai dari remaja, remaja yang akan menjadi calon ibu, itu sudah harus sehat, ya. Kemudian yang kedua bumilnya, ibu hamilnya. Iya dok. Nah, kita ketahui bersama bahwa, eee, stunting itu pencegahan stunting itu dimulai dari 1000 hari pertama kelahiran. 1000 hari pertama kelahiran itu sudah dimulai sejak bayi ada di dalam rahim ibu. 2 Jadi tahun dok ya. sampai dia berusia, 2 2 tahun, tahun. Jadi
eee, dari awal konsepsi nih ceritanya, sejak, bertemunya sperma ayah dan ovum ibu, sampai usia 20 minggu, ternyata dari penelitian itu, merupakan, waktu ya, time untuk, membentuk tinggi badan potensial. Jadi, sampai umur 20 minggu kehamilan, disitulah menentukan potensi tinggi badan, bayi yang dikandung. Nah, dari usia 20 minggu sampai, lahir, itu menentukan potensi berat badannya. Jadi, coba kita bayangkan sejak dari rahim ibunya itu sudah bisa kita cegah kalau ibunya sehat, seperti itu, Dok. Nah, kemudian setelah lahir sampai usia 2 tahun, jika ternyata gizi ibu terpenuhi sampai lahir bayinya baik, nah sampai 2 tahun itu dia, kita berikan asupan yang baik melalui ASI eksklusif dan pemberian MPASI MPASI. yang tepat dan gizi seimbang. Nah, bebaslah dari stunting anak-anak tersebut. Jadi jawabannya adalah sangat bisa dicegah dan harus bisa kita cegah, Harus bisa, seperti Dok, itu, ya. Dok. Bukan Ya, cuma pada saat hamil si bayi tersebut, Dok, ya. iya, Mulai dari kita remaja iya, sampai dewasa muda semuanya iya, harus dipersiapkan iya, matang-matang untuk betul sekali, generasi Dok. bebas stunting, Iya, Dok, ya. iya, siap, Dok, Oke. seperti Oke. itu. Terima kasih, Dok, ya, para sahabat sehat podcast Ngospek. Tadi dokter telah menjelaskan secara detail. Semoga insya Allah setelah podcast ini tayang, tidak ada lagi kasus-kasus stunting di luar sana. Dan tentunya target dari RPJMN 2024, Dok, ya, Ya, sebanyak 14% bisa tercapai, Dok. iya, Lebih siap, rendah Dok. lagi insya Allah. Oke, Dok, Oke, sekali Dok. lagi terima kasih atas waktunya, Dok, Iya, ya. Dok. Di tengah kesibukannya bisa hadir pada podcast. Sampai berjumpa lagi, Dok, pada podcast Oke, berikutnya. Dok. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Maaf, Dok, kalau salah. udah?